wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Majalengka dengan fasilitator Ibu Novi Andrianti dan pengajar praktik Bapak Yudi Hamdan Dati. Nah, kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang proses coaching. Nah, saya sendiri Sinta Pujiah Romdoni dari SDN Ciberem 1 yang berperan sebagai supervisor ditemani oleh rekan saya Aang Gumilar dari SDN Singapura 2. Saya di sini berperan sebagai coach. dan rekan saya satunya lagi. Saya Sikin Hidayat dari SDN Mani 1. Saya berperan sebagai kuci. Baiklah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Ang. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Pak Sigin juga bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah, terlihat dua-duanya semangat sekali ya untuk melaksanakan proses coaching. Sepertinya sudah menggebu-gebu, tidak sabar ingin melakukan proses coaching pada hari ini. Baik Bapak, namun sebelum nanti kita melaksanakan proses coaching, saya ingin mengingatkan kembali mengenai 3 kompetensi coaching yang harus kita miliki. Yang pertama yaitu kehadiran penuh ya Bapak ya, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak. Namun sebelum saya mengajukan pertanyaan, terlebih dahulu saya akan mendiskusikan Pak rubrik penilaian. Nanti saya akan mengamati, kemudian menilai proses coaching yang Bapak lakukan sesuai dengan rubrik penilaian. Siap ya Pak ya? Siap. Baik. Yang pertama Pak, nanti saya akan mengamati apakah nanti proses coaching Bapak sudah sesuai dengan alur filter atau belum. Kemudian saya juga akan mengamati apakah coach mendengarkan secara aktif coachingnya atau tidak. Selanjutnya apakah coach juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya, dan di situ juga saya juga akan menganalisis apa saja respon dari coach terhadap pertanyaan-pertanyaan dari coachnya. Nah, selanjutnya saya juga ingin melihat nih Pak, apakah Bapak juga memandu atau mengembangkan kompetensi-kompetensi apa saja yang ada dalam diri coachingnya. Kira-kira seperti itu ya Pak ya. Dan jangan lupa juga Bapak nanti prosesnya harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Yang pertama yaitu kemitraan, kemudian yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Begitu ya Pak ya? Baik Pak, kita mulai saja kalau begitu ke pertanyaan yang pertama. Nah, kira-kira Bapak untuk proses coaching nanti kompetensi apa ya yang akan Bapak kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang ke-1 presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Luar biasa, berarti tiga-tiganya ya Pak ya kompetensi yang ingin dicapai oleh Bapak pada proses coaching kali ini. Baik, dari ketiga kompetensi tersebut Bapak, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi pada proses kali ini? Kompetensi yang spesifik dan akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bapak, ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Dalam proses coaching, saya harapkan coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, seperti itu. Baik Bapak, sudah jelas tergambar ya di benak kita semua tentang proses coaching yang nanti akan dilaksanakan. Demikian proses praobservasi. Sekarang silahkan kepada Bapak dan Pak Sikil untuk melakukan proses coachingnya. Selamat bekerja, semoga sukses Pak Ang dan Pak Sikil. Amin. Iya, silakan. Baiklah Bapak, Assalamualaikum Pak. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Kabar saya pada hari ini baik Pak. Bagaimana sebaliknya Pak? Alhamdulillah juga saya dalam keadaan sehat. Begitu. Iya. Mohon maaf nih Pak, saya mengganggu ya. Udah siang-siang begini. Tidak apa-apa Pak. Saya
lagi senggang kebetulan. Jadi kita akan membahas apa ya hari ini? Jadi begini Pak ya, saya punya permasalahan. Salah satu murid saya yang ada di kelas itu kalau sedang belajar itu tidak fokus Pak. Ketika saya berikan tugas, dia itu suka bikin ulah gitu loh Pak. Jadi gimana ya, sebelum tugasnya selesai, dia itu suka mengajak teman-temannya ngobrol gitu ketika dia punya cerita dari rumahnya atau di jalan ketemu apa, jadi dia suka ngobrol di kelasnya. Jadi kadang-kadang kan anak lain juga merasa terganggu Pak, nggak bisa mengerjakan tugas itu dengan tepat waktu Pak. Oh begitu Pak ya. Iya. Jadi ada salah satu siswa Bapak tadi tidak bisa fokus dalam mengerjakan tugas dan ini berimbas pada siswa yang lain Pak ya. Iya Pak. Nah jadi kita akan berbincang-bincang sebentar Pak ya. Di akhir percakapan ini apa sih yang Bapak harapkan? Jadi saya itu ya berharap besar nanti itu ada solusi ya, agar anak yang tidak fokus dalam mengerjakan tugas itu nanti bisa fokus, kemudian tidak mengganggu teman-temannya yang lain gitu Pak. Oke, jadi Bapak ingin siswanya fokus saat diberikan tugas sehingga siswa yang lain tidak terganggu begitu Pak ya? Iya benar begitu Pak. Nah sekarang coba Bapak ceritakan secara detail kondisi yang dialami oleh siswa Bapak tadi. Ya, jadi begini Pak ya, siswa saya itu sebenarnya anaknya tergolong siswa yang pintar, yang cerdas, dia mampu. Kemudian kalau mendengarkan penjelasan saya juga, dia diminta maju ke depan, dia bisa menjelaskan, kemudian bisa mengerjakan tugas. Namun ketika saya berikan tugas mandiri gitu ya, dia itu tidak bisa fokus Pak. Ini temannya itu diajak bercerita ya, kemudian cerita yang di luar materi gitu Pak ya. Contohnya misalnya sering menceritakan pengalaman yang dialaminya waktu kemarin gitu, ketika dia pulang sekolah atau berada di rumah mau berangkat ke sekolah gitu. Teman-temannya itu suka diajak ngobrol gitu Pak. Jadi akhirnya ketika dia menceritakan pengalamannya itu, siswa yang lain itu kan suka menyambut gitu ya, menyambut. Jadi akhirnya terganggu lah Pak itu akhirnya di kelas gitu. Oh ya. Jadi menurut Bapak siswa tersebut tadi sebenarnya mampu ya dalam pembelajaran, namun tidak bisa berkonsentrasi karena ingin menceritakan pengalamannya di kelas ya kepada teman-temannya. Iya Pak, betul ya. Dia itu selalu ingin menceritakan kepada teman-temannya begitu Pak ya. Iya Pak. Menurut Bapak agar murid bisa fokus, apa sih yang bisa Bapak lakukan? Sepertinya saya perlu mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran saya, dan juga mungkin untuk menciptakan budaya positif di sekolah ya Pak. Seperti itu mungkin Pak. Ya. Baiklah Pak, menurut saya itu bagus sekali tadi rencana Bapak ya tadi ya. Itu sangat bagus sekali menurut saya ya. Jadi Bapak ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional dalam pembelajaran, juga menerapkan budaya positif begitu Pak ya? Iya Pak. Nah, menurut Bapak kompetensi sosial yang seperti apa yang ingin Bapak terapkan dalam pembelajaran? Nah, saya ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional, yaitu terutama kompetensi kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran Pak. Oh, itu bagus sekali Pak itu. Ya, jadi Bapak ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional, terutama kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran begitu Pak ya? Iya Pak. Nah, ini kira-kira apa sih yang bisa digunakan untuk mengintegrasikan kedua kompetensi tersebut? Menurut saya, kira-kira ini yang bisa dilakukan untuk mengintegrasikan kompetensi sosial, terutama kesadaran diri itu, sepertinya saya akan membuat roda emosi ya Pak. Jadi saya berencana membuat roda emosi yang saya pajang di depan kelas. Jadi nanti ketika anak datang gitu ya, anak itu akan mengisi roda emosi tersebut sesuai dengan apa yang dia rasakan pada hari itu. Mungkin itu Pak. Wah, bagus sekali itu Pak.
Jadi Bapak akan membuat roda emosi dan menumbuhkan kesadaran untuk menemukan kesadaran diri siswa, begitu Pak ya? Iya Pak. Nah kemudian apa yang bisa Bapak lakukan untuk membuat anak tersebut mampu memanajemen dirinya dengan baik? Sepertinya menurut saya pada kegiatan awal pembelajaran saya perlu melaksanakan teknik stop Pak. Jadi untuk menstabilkan perasaan mereka, mungkin selanjutnya saya dapat memberikan kesempatan gitu kepada anak tersebut untuk menceritakan pengalamannya dan apa yang ia rasakan pada hari tersebut. Jadi anak itu dapat menceritakan unek-uneknya gitu Pak. Setelah mendapatkan tanggapan dari temannya, menceritakan seluruh pengalamannya, mungkin nanti tidak akan ngobrol lagi. Ketika saya berikan tugas, sepertinya saya akan berikan ruang untuk anak-anak bercerita, begitu Pak. Baik Bapak. Jadi Bapak akan mengisi kegiatan awal pembelajaran dengan mengajak siswa untuk melakukan teknik stop tadi ya, memberikan kesempatan juga pada murid untuk bercerita tentang pengalamannya ya, dan perasaan yang dialaminya, seperti itu kan Pak? Ya gitu Pak. Nah tadi Bapak berbicara tentang penciptaan budaya positif di sekolah. Nah menurut Bapak nih, bagaimana Bapak akan menerapkannya? Menurut saya sebenarnya di kelas ini itu sudah ada Pak. Sebetulnya sudah dibuat keyakinan kelas, cuman belum sepenuhnya mengena gitu. Mungkin saya akan merevisi ya keyakinan kelas yang sudah ada, memasukkan beberapa nilai yang bisa membuat anak tersebut meyakininya, kemudian mengajak siswa tersebut meyakini bahwa mengajak teman-temannya bercerita di tengah tugas itu adalah mempengaruhi penyelesaian tugas itu, jadi melanggar terhadap keyakinan kelas gitu. Nah saya juga akan berencana melakukan segitiga restitusi Pak. Sepertinya mungkin itu Pak. Oke. Jadi menurut Bapak akan merevisi keyakinan kelas tadi ya yang sudah dibuat bersama siswa dan melakukan segitiga restitusi. Benar Pak, seperti itu. Iya. Jadi kalau saya boleh merangkum yang akan Bapak lakukan dalam mengatasi masalah anak yang tidak bisa fokus tadi dalam mengerjakan tugas tersebut ada dua, yaitu satu mengintegrasikan kompetensi sosial emosional Pak ya dalam pelajaran dengan cara membuat roda emosi dan memberi kesempatan anak untuk bercerita di awal pembelajaran. Dan yang kedua akan menciptakan budaya positif dengan merevisi keyakinan kelas yang sudah ada dan menerapkan segitiga restitusi, begitu kan Pak? Iya Pak, seperti itu Pak. Nah di antara kedua hal tersebut mana kira-kira yang dapat segera Bapak laksanakan? Menurut saya karena saya tidak memiliki banyak waktu Pak ya, jadi saya akan melaksanakannya secepatnya Pak, sekaligus. Nah ya berarti Bapak akan melaksanakan hal tersebut secepatnya sekaligus Pak ya? Iya Pak. Nah menurut Bapak siapa sih yang dapat membantu Bapak dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut? Nah karena memang ini berhubungan dengan murid saya di kelas Pak, jadi yang bisa membantu sepertinya ya murid-murid saya Pak. Jadi untuk membuat roda emosi juga merevisi keyakinan kelas, melakukan segitiga restitusi. Jadi ketika semua siswa menyadari nilai dan perannya dalam kelas mereka, itu akan berpartisipasi aktif Pak. Jadi berkomitmen dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah direvisi. Sepertinya menurut saya itu Pak. Ya, jadi menurut Bapak yang dapat membantu Bapak tadi dalam pelaksanaan langkah tersebut adalah seluruh siswa di kelas Pak ya? Iya Pak. Oke. Nah pada titik ini apa yang bisa Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, jadi Pak untuk membuat anak yang tidak fokus ya tadi supaya tetap fokus itu saya bisa membuat roda emosi, kemudian memberikan ruang untuk bercerita di awal pembelajaran sehingga anak tersebut ini tidak terpancing untuk ngobrol ya ketika diberikan tugas. Kemudian saya juga akan merevisi keyakinan kelas dan juga melaksanakan segitiga restitusi. Iya, oke, bagus sekali. Terus
kapan Bapak bisa mulai terapkan? Sepertinya besok saya sudah mulai menerapkan ya Pak ya. Karena untuk membuat reda emosi dan merevisi keyakinan kelas itu bisa bersama-sama dengan siswa ya, kemudian dan memberikan kesempatan untuk bercerita untuk anak di awal pembelajaran. Kan saya mulai, kemudian sudah bisa langsung itu saya laksanakan, dan juga saya bisa melakukan segitiga restitusi kepada anak tersebut. Ya, bagus sekali Bapak. Sepertinya sudah ada solusinya Pak ya. Jadi kita akan berjumpa lagi setelah Bapak menerapkan kompetensi sosial emosional dan merevisi keyakinan kelas, juga menerapkan segitiga restitusi ya. Iya Pak, terima kasih Pak ini atas solusinya Pak. Saya membantu Pak. Sama-sama Pak. Ya, silakan Assalamualaikum lanjutkan Pak. aktivitasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Pak Ang, Pak Asikin, bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, tadi berjalan dengan baik dan lancar sepertinya Bu. Iya, sepertinya tidak ada hambatan yang berarti ya, lancar jaya sepertinya tadi percakapannya saya juga mendengarnya sangat seru sekali. Nah, alhamdulillah ya Pak ya, kita sudah melakukan observasi, kemudian juga proses coachingnya tadi sudah kita laksanakan, dan sekarang tiba saatnya kita ke tahap yang ketiga nih Pak ya, jadi kegiatan pasca observasi. Nah, dalam kegiatan pasca observasi ini ada beberapa hal Pak yang ingin saya tanyakan kepada Bapak berkaitan dengan tadi proses coaching yang telah Pak Aang dan Pak Asik laksanakan. Nah, pertanyaan yang pertama ya Pak ya, apa saja yang sudah didapatkan nih Pak pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta begitu Bu, yaitu dengan menanyakan pertama-tama tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, kemudian saya menggali potensi dan profesional dari Kuci terkait permasalahannya seperti itu. Baik, luar biasa. Berarti Bapak sudah berhasil ya melaksanakan coaching tadi bersama dengan Pak Asikin. Alhamdulillah Pak, Bu. Gagal fokus jadinya apa ya? Ya, fokus oleh ya. Baiklah Bapak, tentu Bapak apa yang tadi Bapak sampaikan sesuai dengan catatan saya Pak, melalui pengamatan saya tadi, dan tercatat juga di catatan saya bahwa saya melihat bahwa Pak Ang ini memang sudah berhasil melewati alur kita dengan baik ya. Bapak tadi menanyakan tujuan, kemudian Bapak juga menggali permasalahan sampai ke akarnya gitu ya Pak ya. Kemudian tahap yang kedua, identifikasi, dilaksanakan dengan baik. Bapak sangat lihai menggali pertanyaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, sehingga semua proses permasalahannya dapat tergambar dengan jelas. Kemudian juga pada proses yang ketiga, yaitu rencana aksi, Bapak sudah menanyakan kapan itu akan dilaksanakan, bagaimana rencananya, seperti itu tergambar jelas juga. Dan yang terakhir Bapak juga sudah menanyakan tanggung jawab atau konsistensi dari rencana yang disusun oleh tadi kuncinya gitu ya Pak ya. Nah, baiklah Bapak, selanjutnya pertanyaan yang kedua Bapak, kira-kira kedepannya potensi apa ya bahkan berdasarkan proses coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depan yaitu saya ingin mendalami alur berkah lagi Bu, untuk melakukan coaching supaya hasilnya ya menambah lebih baik lagi seperti itu. Baik Bapak, mudah-mudahan nanti prosesnya berjalan dengan baik sehingga jam terbang Bapak dalam proses coaching ini semakin meningkat, sehingga alur tirtanya juga dapat terpahami dengan baik, lebih baik lagi tentu dari proses coaching hari ini. Terima kasih Pak Asikin, terima Sama-sama, kasih Ibu. juga Pak Ang. Alhamdulillah proses pasca observasi ini sudah selesai kita laksanakan. Nah, baiklah Bapak, Ibu guru hebat, tiga proses sudah kita laksanakan, proses observasi dan pasca observasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum